Cek cek. Alright. Jadi gua rasa ini udah merekam ya. Ya, udah merekam. Dan ya, welcome back. It's me again, Eric Martin pastinya. Dan ya, sorry banget gua udah lama gak upload video. Sebelumnya terakhir video gua itu masang quick shifter. Dan itu kayak udah berapa, maybe sebulan lah ya. Dan itu sebelumnya juga udah lama banget. Sorry banget gua lama gak vlog, karena gue punya kesibukan masing-masing ya pastinya, karena gue juga mahasiswa semester akhir, jadi sibuk ini itulah. Nah terus sekarang di video kali ini yang vlog santai aja sih, nggak ada yang konten spesial sebenarnya, nggak yang gimana. Gue juga nggak tahu nih sebenarnya mau ngomongin apaan, dan ya cuman karena gue pikir udah lama aja nggak ngevlog, dan yaudah sepertinya ini adalah waktunya saya untuk ngevlog kembali, mengisi kekosongan channel saya. Ya, by the way, ini kalau kalian dengar suara knalpot gue udah berubah, dan ya memang adem banget sih suaranya. Ini kita jalan nih, kalian bisa dengar ya. Semoga sebenarnya kedengeran sih, soalnya gue kayak ngerasa ini knalpot terlalu adem sih, yang nggak berisik banget gitu loh. Nggak tahu kalian bisa denger atau enggak. Semoga kedengeran lah ya. Soalnya kemarin gue nyoba rekam tuh nggak kedengeran, tapi kalau di sini ya hopefully, karena gue lagi pakai GoPro Hero 4 ini dan mic eksternal, semoga kedengeran. Gue mau bahas apa ya? Mungkin sambil review quick shifter sedikit kali ya. Jadi yang kemarin kan gue udah pasang, terus ada yang komen katanya, "Bang, bikin video pasti jalan bang." Oke, ini gue video jalan pakai quick shifter ya. Ini udah pakai quick shifter FBR up only, karena kan ini motornya tanpa throttle body yang nggak bisa up and down, walaupun sensornya itu support, tapi nggak bisa auto flip jadinya. Jadi ini cuman buat naik gigi aja. Nah, pemasangan kemarin overall sebenarnya nggak terlalu sulit, cuman karena gue baru pertama kali masang aja kali ya. Dan link rodnya itu gue juga bikin sambungannya itu agak sulit kemarin, jadi overall gue bilangnya ini medium aja lah. Kalau ditanya tingkat kesulitannya easy, medium, hard, mungkin medium aja lah, di penengah lah. Terus kalau udah di setting, ini mostly quick shifternya good sih, halus sih, ini halus. Walaupun awalnya gue nggak ngerti cara nyetingnya, jadi kasar banget akhirnya masang. Tapi ini sekarang gue udah coba setting dan ya halus aja sih buat naik giginya. Nah, terus kalau untuk launch control sama speed limiternya itu bonus aja sih, bisa dipakai. Tapi kalau sekarang mungkin tombolnya ini kabelnya kayaknya lagi cokok, mungkin kendor kali ya kabel yang gue pasang, kabel tombol doang sih. Dan itu waktu itu pas pertama kali masang sih udah tes, bisa-bisa aja. Dan malah lebih keren sih daripada kompetitor, karena kalau pakai speed limiter sama quick shifternya ini dia bisa rapat banget lah suaranya. Jadi kan kalau kalian tahu launch control kan kita tekan kopling, gas, dia kan ngelimit tuh, tet. Nah kalau ini tuh bisa rapat tuh, tet gitu. Ya gue nggak bisa gambarin sih, sorry ya. Tapi yang gue alami seperti itulah maksudnya. Quick shifternya settingannya nanti gue bakal tampilin aja di layar, karena itu kayak nggak gue ubah banyak dari defaultnya, cuma nurunin dikit-dikit doang singkat gue. Tapi yang penting sih sensor calibrationnya sih, tapi habis itu baru nanti settingan millisecondnya. Ya mostly fine aja sih. Terus gue mau update ini deh, sambil update update modifikasi kali ya ke depannya, dan sekarang apa yang kepasang di motor gua. Kalau kalian sadar nih, misalnya gua udah ganti lagi jadi model Aerox lagi, yang model Segbill. Tapi ini bukan ori Segbill, karena Segbill lumayan mahal ya, 120 sampai 100 ribu ke atas lah untuk sebuah visor doang. Waktu itu gue udah pernah pakai, tapi karena waktu itu jatuh beko jadi lecet ya, kayak yang mau ambil hibahin, itu gue hibahin. Dan apa ya, ini gue beli gue dibeliin bahkan ini visornya kayak cuman atau berapa, kayaknya 30 ribu 40 ribu visornya, kayak thanks to pakai teman gue zaman SMP. Udah sponsorin visor lumayan. Tapi gue soalnya males ngorder gitu kalau barang murah kan, jadi sekalian dia beli windshield buat GSX-R dia kan baru aja. Nah, sekalian beliin gue, thank you. Nah terus knalpot. Nah tadi knalpot ini nih ini adalah
knalpot Kaizen, mereknya Kaizen. Ini produk Purbalingga original Indonesia. Tipenya adalah Tagon HB kalau nggak salah tulisannya, Tagon Half Blue lah maksudnya. Tagon Half Blue yang 40 cm, dan gue kombinasikan dengan leheran atau headernya yang full bending stainless steel biasa sih, bukan dari Kaizennya ya. Jadi gue belinya terpisah gitu. Jadi gue beli header custom ya, header custom. Habis itu kalau apa namanya, silinsernya gue beli dari Kaizennya. Apa nih, nah benar yang nabrak lah, sepertinya ada yang nabrak, karena kalau nggak itu nggak mungkin beresin sepertinya, atau I don't know. Apa ya, kalau kita on kamera pasti ada aja sesuatu yang terjadi. Tapi atau malah kebalikan ya, kalau lagi on kamera nggak ada yang terjadi, tapi giliran lagi off banyak banget yang kita lihat. Nah ini gue udah lama nggak ngevlog, berkali-kali gue lihat orang crash di jalan. Amit-amit. Kita coba back shift lagi, up. Wih, ya itu kadang-kadang dia sensornya ke double gitu. Itu mungkin masih sensor calibration aja sih yang mesti diatur. Soalnya gue juga nyetingnya dadakan sih. Tapi mostly selama gue pakai normal sih, nggak ada kendala sama sekali, dan ya fine aja gitu. Waduh, maaf nih, kita lewat trotoar, punten. Apalagi yang mau diomongin ya, knalpot adem banget. Ini tanpa DB killer ya, pakai DB killer lebih adem lagi dari ini. Jadi kalau pakai DB killer rasanya udah kayak knalpot standar GSX, cuman ada suara dikit lah. Tapi kayak itu mah kayak knalpot standar banget sih suaranya. DB killernya juga gampang copot pasangnya ya, jadi enak sih. Nah, gua ada sedikit cuplikan kali ya, pas unboxing knalpot ya, kalian bisa lihat aja sini. Di cuplikan video unboxing gue itu, gue mau kasih lihat aja sih kualitas mereka packingnya. Ya apa ya, aman banget sih. Cuman emang dusnya kayak waktu ya di pengiriman. Cuman mereka bagus kok, bungkus knalpotnya dengan full bubble wrap yang berlapis-lapis. Jadi nggak ada, sebenarnya nggak ada lecet sih yang mancor ya. Lecet minor ada lah, lecet dikit, tapi gue nggak tahu itu lecet apa sih, mungkin lecet dari produksi atau apa, atau penyimpanan di gudang gitu kan. Tapi kayak buat gue ya udahlah dikit doang. Nah, walaupun gue beli baru gitu, sebenarnya harusnya lebih diperhatikan lagi quality controlnya. Tapi overall ini harga silinsernya murah,
adem, model sih selera ya, tapi kalau suara sih gue demen banget. Ini gue nggak akan ganti sih, kecuali sebenarnya gue ada punya temen gue nawarin sih buat tukeran knalpot dari ini Kaizen ke DX Generation. Sebenarnya cukup menarik, tapi mungkin nanti lah ya, kita kalau udah bosan kita baru ganti gitu kan, baru kita tuker. Jadi kita bisa bereksperimen lagi dengan knalpot lainnya. By ini panas banget hari ini ya, ini jam 1:30 gitu kan. Gue sekarang lagi OTW ke Tangerang, dan ya ini masih jauh jalannya ya. Semoga gue nggak rencana video apa lagi, nggak tahu mau ngomongin apa juga. Apa kita ngomongin ini ya? Ngomongin ini deh, motor gue udah kilometer lumayan tinggi sekarang, 21.000 ya, 21.000 kilometer motorku, 21.000 pemakaian kurang lebih setahun lah ya, atau 2 tahun deh. Gue udah perpanjang sekali soalnya. Dan buat gue sebenarnya jatuhnya setahun 10.000 ya, kayak kurang lebih 10.000 lah, setahun 10.000-an. Lumayan cepet atau lumayan lambat? Tapi kalau buat gue sih kayak lumayan cepet naik kilometer gue ya, karena gue sering jalan juga nih, kayak sekarang ya gue ke Tangerang nih cukup jauh, bolak-balik pula kan. Dan sampai sejauh ini selama gue pakai motor ini nggak ada keluhan, kecuali dulu sekali pernah screennya mati sih, dan itu cuman apa ya gampang lah ganti screen, cuma tinggal buka jok rider ini, jok yang gue dudukin sekarang, buka soketnya, cabut, pasang yang baru, udah gitu doang, langsung keluar. Tapi cuman gejalanya bikin parno sih gitu, soalnya pas screennya mati tuh speedonya jadi hilang warnanya. Kayak maksudnya ini tulisannya ada, tapi warna ini kan harusnya backlightnya putih ya, karena punya gue tahun 2017. Nah dia langsung hilang gitu. Agak bikin parno sih, wah kayak aduh speedometer gue rusak kali ya nih gitu, kayak aduh anjir lah, kalau beli speedometer kan satu mahal, kilometer reset, kayak gitulah. Gue mikirnya waktu itu aduh kacau deh nih, tapi pasti cek ternyata cuman screen, dan ya nggak nyampe gue cek gantinya, ternyata gitu doang, aman. Gue ganti oli juga dirutinin, jadi so far gue nggak punya problem sih di motor gue. Gue sekarang lagi pakai oli enduro Pertamina Enduro ya, yang apa ya, botolnya abu-abu itu, nggak ada kendala sih. Dan gue udah pakai oli enduro sejauh 1.800 kilo, dan menurut gue ini masih enak aja, cukup rekomen. Konsumsi bensin motor gue di angka 34 sampai 35 ya, mungkin karena gue sering gaspol kali, tapi itu kan bukan karena lawat racing ya, karena gue sering gaspol aja. Tapi gaspol pun gue tetap cuma nyampe 100 doang sih, susah lebih dari itu. Di Jakarta tracknya tidak memadai gitu kan, jangan bener-bener lah, beresiko. Apalagi ya, di motor gua modifikasi yang paling baru kepasang ya itu satu, quick shifter, knalpot, visor baru. Nggak ada sih. Oh ini apa, hand grip RCB. Gue beli yang murah aja karena waktu itu punya gue udah kotor, udah licin ya gitulah. Habis itu apalagi ini apa, selang rem. Jadi gue udah dulu ganti selang rem udah agak lama ya, mungkin setahun kali ya. Fungsi normal, semua fungsi normal lah, ini nggak ada kendala lah, tapi kosmetiknya kurang gitu ternyata merek KTC. Jadi gue pakai merek KTC, depan 75 cm, belakang berapa ya, belakang 45 cm mungkin, dan secara fungsional bagus, tapi secara kosmetik dan lari-lari lah. Karena kayak gitu gue sering jadi konsumsi bensinnya sering turun gitu, tapi gue tidak terlalu mikirin sih, tetap masih irit buat gue. Nah, balik lagi tadi gue pakai selang rem ATC, depan 75 cm, belakang 45 cm I think.
beli harga murah, hanya sampai 100 satu bijinya, kalau dua ya 200. Fungsi oke. Gua baca-baca review katanya bagus, ya emang bagus sih, tapi ternyata setelah gua cek, setelah gua pakai maksudnya ya, di bagian-bagian ujung ini ada karat gitu, nggak enak aja gitu lihatnya. Tapi maksudnya fungsi normal, cuman kayak di ujung-ujungnya itu karat cuy. Mungkin karena gua cuci motor di steam, habis itu dilapnya nggak terlalu kering kali ya, dan gua juga nggak ngelapin lagi sih habis dilapin sama orang steam motor. Mungkin karena itu mungkin, tapi so far so good. Tapi tetap aja sih, kayaknya kedepannya gue bakal ganti lagi pakai yang lain. Mungkin gue ganti TDR atau HLS sekalian gitu. Tapi kayaknya TDR sih, soalnya gue apa ya, terinfluence sedikit lah dari orang sekitar pada pakai TDR, dan good aja gitu menurut saya. Temen gue ada yang pakai RCB, tapi harga selangkarnya lumayan, 200 ribuan satunya. Tapi itu bagus sih, sampai sekarang dia pakai udah berapa tahun berarti? 2022 dia 18, berarti udah 4 tahun. Ya 3 tahun lah, jangan 3 tahun lah. 3 tahun dia pakai nggak ada kendala sama sekali. Paling minyak rem aja kotor kan, minyak rem memang harus diganti benar lah. Tapi nggak ada karat, cuman kayak tulisan pudar ya wajar lah itu kan. Itu kan kayak tulisan lah tinta cap gitu kan, ya wajar kalau pudar. Ya itu aja sih. Nggak ada yang lain sih, gue cuman ngeluhin selang remnya aja, kosmetiknya doang sih. Itu fungsi normal, nggak ada pengaruh sama sekali. Bahkan pakem lebih pakem dari yang standar, iya. Kalau kalian dengar knalpot gue, coba tulis di kolom komentar deh, suka atau nggak suara knalpotnya. Gue sih overall suka banget ya, suara knalpotnya adem, nggak ganggu, bukan yang ganggu gimana gitu kan. Jadi gua ketemu Pak Polisi pun waktu itu juga santai aja sih, nggak diperingatin satu kali pun juga kagak. Dibilang knalpotnya bang gitu enggak pernah ditanyain, bener kayak kita surat lengkap, dia cuman cek apa SIM sama STNK, pajak hidup semua, ya udah jalan lagi aja. Jadi sebenarnya kalau dibilang knalpot racing pasti bilang kayak nggak juga sih, atau mungkin itu tergantung polisi, atau mungkin karena guanya langsung bersikap baik aja, nggak tahu juga sih. Ya udahlah ya, kayaknya videonya sampai sini aja, video singkat lah ya. Habis ini nanti gue bakal bikin apa ya, bikin video pure sound ini knalpot sama quick shifter kan, di combine sama apa lagi, project modifan lah pastinya ya. Helm sih gue belum ada rencana ganti, tapi maybe nanti lah, karena helm gue sekarang juga udah enak banget nih, NFR fix, helm budget terenak, fix legit 100%. Ada yang ngalahin, satu busanya empuk, adem pula, udah lah nggak ada yang ngalahin lah NFR. Modelnya juga cakep gitu kan, timeless lah model, dari yang zaman kapan sampai sekarang nggak berubah. Bahkan titik khas semuanya ngikutin ini, ada-adanya. Ya udahlah, videonya sampai sini aja. Ini lagi macet-macetan pula, ada something spesial lagi yang bakal gue omongin. Mungkin nanti kalau ada jadi kayak gue bakal masukin di video ini juga. Okay, so until next time, I'm Eric Martin signing out. Bye. Ya macet anjing.